Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan sebutan RPP. Baik, langsung saja. Bagian A, identitas modul. Satuan Pendidikan SD Cherry, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6, materi menulis naskah pidato, alokasi waktu 3 JP 3 kali 35 menit sama dengan 105 menit. Model pembelajaran deep learning, meaningful, mindful, dan joyful learning. Bagian B, capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan informasi secara runtut, logis, dan sesuai tujuan dengan menggunakan bahasa yang santun. C. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Merancang kerangka pidato dengan struktur pembukaan, isi, dan penutup. 2. Menulis naskah pidato sederhana yang terstruktur, runtut, dan menggunakan bahasa yang santun. Bagian D. Pemahaman bermakna. Pidato yang baik disusun melalui kerangka yang jelas sehingga pesan dapat disampaikan dengan mudah dan dipahami oleh pendengar. Bagian E, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, mengapa seorang pembicara perlu menyiapkan kerangka sebelum berpidato? Kedua, apa yang terjadi jika pidato tidak memiliki struktur yang jelas? Bagian F, 8 dimensi profil lulusan. Pembelajaran ini mengembangkan pertama, keimanan dan ketakwaan, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kedua, kewargaan, yaitu menyampaikan gagasan yang bermanfaat bagi lingkungan sekolah. Ketiga, penalaran kritis, yaitu menyusun ide pidato secara logis dan runtut. Keempat, kreativitas, yaitu menulis pidato dengan pilihan kata yang menarik. Kelima, kolaborasi, yaitu berdiskusi dan saling memberi masukan. Keenam, kemandirian, yaitu menulis naskah pidato secara mandiri. Ketujuh, komunikasi, yaitu menyampaikan gagasan melalui tulisan dan lisan. Kedelapan, kesehatan dan kesejahteraan, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri saat menulis dan membaca pidato. Bagian G, materi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian pidato, lanjut tujuan pidato, struktur pidato, yang dimana ada pembukaan, isi, penutup, dan bagian terakhir contoh kerangka dan naskah pidato sederhana. Bagian H, media dan sumber belajar. Yang pertama ada video pembelajaran. Cara menulis naskah pidato yang baik dan benar. Video dapat diambil dari YouTube atau platform Merdeka Mengajar sesuai kebijakan sekolah. Kedua, ada buku Bahasa Indonesia kelas 6. 3, ada LKPD. Keempat, ada papan tulis atau LCD. Bagian I, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, kurang lebih 15 menit. Guru memberi salam dan apersepsi, mengaitkan pengalaman siswa seperti mendengar pidato, contohnya pada saat upacara, menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya, menyampaikan pertanyaan pemantik. Kedua, kegiatan inti, kurang lebih 75 menit. Yaitu yang pertama bagian A ada meaningful learning, di mana meaningful learning itu adalah proses belajar di mana siswa secara aktif menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah mereka miliki. Fokusnya bukan pada menghafal, melainkan memahami konsep secara utuh agar bisa diterapkan dalam memecahkan masalah di dunia nyata. Contoh kegiatan yang menggambarkan meaningful learning yaitu peserta didik menyimak video pembelajaran menulis naskah pidato. Kedua, diskusi singkat tentang isi video atau struktur dan bahasa pidato. Bagian B ada mindful learning, di mana mindful learning adalah
pendekatan belajar di mana siswa diajak untuk fokus pada momen saat ini, sadar penuh terhadap apa yang sedang dipelajari, dan terbuka terhadap informasi baru tanpa langsung menghakimi. Kegiatan-kegiatan yang menggambarkan mindful learning adalah guru menjelaskan langkah menyusun kerangka pidato. Lalu peserta didik menyusun kerangka pidato berdasarkan tema yang dipilih. Lalu peserta didik mengembangkan kerangka menjadi naskah pidato lengkap melalui LKPD. Bagian C ada joyful learning, di mana joyful learning adalah pendekatan belajar yang dirancang untuk menumbuhkan rasa gembira, antusiasme, dan kenyamanan pada siswa. Kegiatan-kegiatan yang menggambarkan joyful learning ini yaitu beberapa peserta didik membacakan hasil pidatonya, lalu guru memberi apresiasi dan umpan balik yang positif. Ketiga, ada kegiatan penutup kurang lebih 15 menit, yaitu guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran, lalu refleksi apa yang dipelajari dan dirasakan hari ini, lalu penguatan dan motivasi, lalu pengumpulan LKPD. Bagian J ada asesmen pembelajaran. Pertama, asesmen formatif dan sumatif melalui kerangka pidato dan naskah pidato tertulis. Mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Lalu di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama menulis naskah pidato, lalu nama kelompok, lalu anggotanya. Petunjuk: 1. Tema, menjaga kebersihan sekolah. 2. Susun kerangka pidato dengan struktur yang tepat. Lalu bagian A, kerangka pidato. Yang pertama ada judul pidato, kedua tujuan pidato, lalu pembukaan, lalu ada isi, dan lalu penutup. Lalu ada rubrik penilaian menulis naskah pidato, kurang lebih seperti ini.